Bayangkan jika sejarah yang kita baca di buku pelajaran hanyalah versi resmi yang sudah dipoles, dipotong, bahkan mungkin disensor. Lalu bagaimana dengan naskah-naskah kuno Nusantara yang justru tersimpan rapi di Belanda, bukan di negeri tempat ia dilahirkan? Negara Kertagama, kitab yang mencatat kejayaan Majapahit, disimpan di Leiden, bukan di Trawulan. Serat Centini, ensiklopedia kebudayaan Jawa paling lengkap, tercecer di koleksi pribadi bangsawan di Eropa. Babat Tanah Jawi yang menjadi kunci asal-usul dinasti Mataram, justru kita kenal dari edisi yang telah disunting oleh orientalis. Apakah ini kebetulan atau ada sebuah pola? Mengapa kitab-kitab penentu identitas bangsa kita seperti sengaja dipindahkan dari tangan rakyatnya sendiri? Dan yang lebih mengusik, apakah mungkin ada bagian dari sejarah Nusantara yang sengaja dihapus karena terlalu berbahaya jika diketahui? Dalam video ini, kita tidak hanya akan membicarakan isi naskah kuno seperti Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, dan Serat Centini, tapi juga mengulik pertanyaan yang lebih gelap. Siapa yang paling diuntungkan jika sejarah Nusantara tetap kabur? Dan apa yang sebenarnya disembunyikan dari kita selama ini selama ribuan tahun? Kitab-kitab kuno Nusantara sering dianggap sekedar karya sastra, padahal di dalamnya tersimpan sebuah arsip pengetahuan kolektif bangsa. Namun yang jadi tanda tanya besar, mengapa banyak di antaranya justru kita temukan di perpustakaan kolonial, bukan di tangan kita sendiri? Kita ambil contoh Negara Kertagama, ditulis tahun 1365 oleh Empu Prapanca. Kitab ini sangat rinci mencatat struktur Majapahit, tetapi ironisnya, naskah ini baru ditemukan kembali oleh seorang Belanda bernama Brandes di Lombok pada tahun 1894. Setelah pasukan kolonial menyerbu Puri Cakranegara, kini naskah aslinya tersimpan rapi di Leiden, Belanda. Sejarawan Adrian Vickers dalam bukunya menegaskan bahwa banyak sekali sumber asli Nusantara yang kini hanya bisa diakses melalui arsip kolonial. Hal ini menyebabkan perspektif sejarah kita sering disaring lewat kacamata Belanda. Hal ini juga ditegaskan oleh J. Mulder, seorang ahli filologi besar yang menekuni sastra Jawa kuno. Dalam karyanya, dia menyebut bahwa teks Jawa kuno tidak hanya mengandung sastra, tetapi juga dokumen sosial politik yang menjadi cermin ideologi sebuah peradaban. Kalau teks-teks ini hilang atau hanya tersisa versi suntingan kolonial, maka gambaran sejarah kita otomatis terdistorsi. Lalu ada Babat Tanah Jawi. Naskah ini banyak digunakan untuk melacak silsilah Raja Jawa, dari Nabi Adam hingga Sultan Agung. Tetapi menurut Rick Leves, sebagian babat yang beredar sekarang sudah melalui proses redaksi ulang pada abad ke-17 dan 18, yang sangat mungkin disesuaikan dengan kepentingan politik kerajaan maupun kolonial. Artinya sejarah Jawa yang kita kenal hari ini bisa jadi sudah merupakan versi resmi yang sudah dimodifikasi. Lebih jauh lagi Serat Centini, ensiklopedia kebudayaan Jawa yang berisi ratusan tembang, menjadi bukti betapa luas cakrawala pengetahuan Nusantara. Tapi di Indonesia, ia lebih sering dicap sebagai naskah erotis. Padahal Profesor Subardi dalam tulisannya menyebut naskah ini sebagai salah satu karya literatur terlengkap di dunia. Pertanyaannya, kenapa kita justru mengabaikan ensiklopedia kebudayaan sebesar ini, sementara ilmuwan asing mengkajinya dengan serius? Pandangan serupa juga pernah disampaikan Profesor Dr. Oman Fatur Rahman. Dalam bukunya, dia menyebut bahwa manuskrip Nusantara bukan sekedar peninggalan masa lalu, tapi sumber otentik untuk membaca ulang sejarah bangsa. Namun karena banyak tersimpan di luar negeri, kita justru miskin akses pada warisan sendiri. Negara Kertagama bukan sekedar puisi panjang. Kitab ini adalah semacam dokumen negara Majapahit. Ditulis tahun 1365 oleh Empu Prapanca, seorang biksu Buddha sekaligus pejabat istana. Negara Kertagama berisi 98 pupuh kakawin yang menyusun narasi tentang raja, pemerintahan, agama, wilayah kekuasaan, hingga tatanan kosmologi Majapahit. Dalam pupuh 1318, kitab ini merinci perjalanan Raja Hayam Wuruk keliling kerajaan. Disebutkan bagaimana dia mengunjungi berbagai daerah, meninjau pejabat, hingga memastikan kesejahteraan rakyat. Sejarawan Slamet Mulyana menilai bagian ini sebagai bukti adanya inspeksi teritorial, semacam audit kerajaan untuk memastikan loyalitas daerah taklukan. Lebih jauh, Negara Kertagama mencatat daftar panjang daerah bawahan Majapahit, mulai dari Bali, Lombok,
Kalimantan, hingga Maluku. Inilah yang kemudian memunculkan istilah Nusantara sebagai wilayah kekuasaan. Artinya konsep Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik sebenarnya sudah diletakkan di abad ke-14. Negara Kertagama juga memotret kehidupan spiritual Majapahit. Pupuh 43-49 menggambarkan bagaimana agama Siwa, Buddha, dan aliran kepercayaan lokal hidup berdampingan. Empu Prapanca menulis doa-doa yang memuliakan para dewa Hindu, sekaligus pujian pada Buddha, tanpa menimbulkan kontradiksi. Sejarawan Agus Aris Munandar menafsirkan hal ini sebagai sinkretisme Majapahit, sebuah model toleransi kuno, di mana pluralitas agama justru menjadi kekuatan politik. Dalam bahasa Munandar, Majapahit berhasil meramu perbedaan spiritual menjadi ideologi negara, sehingga dia mampu merangkul wilayah luas Nusantara. Negara Kertagama tidak hanya membicarakan dunia nyata, pupuh-pupuhnya juga menyinggung gunung-gunung sakral, pura, dan hubungan raja dengan dewa. Raja digambarkan bukan hanya sebagai penguasa politik, tetapi juga pemelihara keseimbangan kosmos. Di sini kita melihat bagaimana konsep kekuasaan Majapahit bukan sekadar politik, melainkan spiritual. Raja dianggap sebagai Cakravartin, raja universal yang mengatur dunia menurut Dharma. Pandangan ini mengikat rakyat secara ideologis, taat pada raja, sama dengan menjaga harmoni jagat. Namun justru di titik inilah muncul pertanyaan besar. Mengapa naskah sepenting ini kini tersimpan di Leiden, bukan di tanah air? Apakah semua pupuhnya benar-benar lengkap, atau ada bagian yang hilang, disembunyikan, atau bahkan dimanipulasi selama berabad-abad penyimpanan? Sejarawan Dennis Lombard dalam Nusa Jawa, Silang Budaya, menyinggung bahwa negara Kertagama adalah teks politik, lebih banyak menonjolkan citra ideal Majapahit ketimbang realitas. Dengan kata lain, dia adalah propaganda resmi. Lalu kalau teks aslinya saja sudah ideologis, apa yang terjadi bila di tangan kolonialis? Bukankah mungkin narasi yang kita warisi sekarang hanyalah versi yang sudah disaring? Dari sini kita bisa menyimpulkan sementara, negara Kertagama bukan sekedar karya sastra, tapi peta politik, spiritual, dan ideologi Nusantara abad ke-14. Dia memberi gambaran bahwa bangsa ini pernah punya konsep persatuan, pluralisme, dan kosmologi besar yang sejajar dengan peradaban lain. Tapi pertanyaannya, apakah negara Kertagama adalah satu-satunya sumber? Bagaimana jika kitab-kitab lain seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Centini justru menyimpan sisi gelap mitos atau kebenaran alternatif yang tidak sejalan dengan versi resmi Majapahit? Disinilah investigasi kita berlanjut, membandingkan kitab resmi dengan kitab rakyat, lalu mencari benang merah misteri Nusantara yang sebenarnya. Meskipun karya ini sangat monumental dan dianggap sebagai salah satu sumber utama untuk memahami Majapahit, ternyata bagi beberapa ahli, justru disitulah letak kontroversinya. Apakah dia benar-benar mencatat sejarah atau sekedar membangun citra politik kerajaan? Negara Kertagama berbentuk kakawin, semacam puisi panjang dalam bahasa Jawa kuno. Dia bercerita tentang perjalanan Raja Hayam Wuruk, mengelilingi wilayah kerajaannya, tata pemerintahan, sistem hukum, hingga tata ritual keagamaan. Namun bentuknya bukan kronik sejarah yang netral, lebih tepat disebut sebagai pujian bagi Majapahit. Sukmono, seorang arkeolog, menyebutkan sebuah dokumen yang lebih mengagungkan kekuasaan daripada menceritakan fakta apa adanya. Dalam kakawin ini, Majapahit digambarkan menguasai hampir seluruh Nusantara, bahkan melampaui batas geografis Indonesia modern. Tapi sejarawan Belanda menilai klaim ini berlebihan. Menurutnya daftar daerah yang disebut lebih merupakan simbol politik kosmologis atau konsep mandala, ketimbang bukti kekuasaan nyata. Pertanyaannya, apakah ini mencerminkan keyakinan masyarakat luas, atau hanya kalangan elit kerajaan? Sejarawan Krom meragukan universalitasnya. Bagi Krom, sinkretisme lebih bersifat politis, sebagai strategi merangkul dua kelompok besar masyarakat. Yang lebih mengejutkan, negara Kertagama tidak lagi populer di Jawa setelah Majapahit runtuh. Dia lenyap dalam ingatan kolektif selama berabad-abad, hingga akhirnya ditemukan di Lombok tahun 1894 oleh Brandes saat Perang Kolonial Belanda. Kini naskah aslinya tersimpan rapi di perpustakaan Leiden Belanda. Sebuah ironi, sumber jati diri Nusantara
justru aman di tangan negeri penjajah. Apakah Negara Kertagama adalah dokumen sejarah yang bisa dipercaya, ataukah dia lebih tepat dibaca sebagai propaganda politik untuk membesarkan nama Majapahit? Kontroversi inilah yang akan terus kita gali, karena bagaimana kita menafsirkan Negara Kertagama akan menentukan juga bagaimana kita memandang jati diri bangsa Indonesia hari ini. Naskah ini seakan membuka pintu pada pertanyaan besar. Benarkah kita mewarisi kejayaan yang digambarkan di dalamnya, ataukah hanya mitos yang dibentuk oleh kata-kata? Pertanyaan itu akan membawa kita lebih jauh, menelisik jejak sejarah Nusantara yang kerap diwarisi tafsir, manipulasi, dan bahkan kepentingan politik. Seperti yang kita bahas di bab sebelumnya, Negara Kertagama adalah karya Empu Prapanca, ditulis dalam bentuk pupuh kakawin. Isinya berisi puja-puji kepada Raja Hayam Wuruk, deskripsi sistem pemerintahan Majapahit, gambaran kehidupan keagamaan yang sinkretis, catatan perjalanan spiritual dan politik raja. Karakter utama, tekstual rapi, resmi, berfungsi untuk legitimasi politik. Ditulis abad 17 dan 18, setelah Majapahit runtuh ketika Kesultanan Mataram sedang berusaha menguatkan legitimasi. Isinya campuran antara sejarah, mitos, dan simbol. Beberapa hal penting berisi asal-usul Raja Jawa, Ken Arok dan Ken Dedes, Jayabaya dan ramalan, peralihan Hindu-Buddha ke Islam. Karakter utamanya semi-historis, politis, dan mitologis. Para akademisi Belanda seperti Rick Leps sering mengkritik bahwa isinya penuh dongeng, tapi justru di balik dongeng itu tersimpan psikologi kolektif orang Jawa tentang asal-usul legitimasi kekuasaan. Lahir awal abad ke-19 atas perintah Sunan Pakubuwono V, ditulis oleh tim pujangga Keraton Surakarta. Isinya sangat luas, sering dijuluki ensiklopedia kebudayaan Jawa. Beberapa kandungan penting berisi ilmu agama dan sufisme, ilmu klinik dan mistik Jawa, erotika dan seksualitas, dan ilmu praktis. Karakter utama serat ini bersifat kultural, spiritual, dan holistik. Namun karena terlalu luas dan menyentuh seksualitas, dia sering dianggap kontroversial dan tidak masuk kurikulum resmi. Kalau kita sandingkan, Negara Kertagama berisi narasi kekuasaan Majapahit, Babat Tanah Jawi berisi narasi legitimasi Islam Jawa atau Mataram, Serat Centini berisi narasi kebudayaan, spiritualitas, dan tubuh manusia. Disinilah kita menemukan pola teks yang menguntungkan kekuasaan, yakni Negara Kertagama dan Babat Tanah Jawi, itu dipelihara. Sedangkan teks yang menantang batas moral dan spiritual dalam Serat Centini sering disensor. Pertanyaannya, apakah kolonial Belanda sengaja mengangkat Negara Kertagama karena lebih rasional dan sesuai logika kekuasaan modern? Apakah Babat Tanah Jawi dan Centini dipinggirkan karena terlalu syarat mitos, klinik, dan spiritualitas, sesuatu yang dianggap primitif oleh Barat? Bagaimana jika kebenaran sejarah Nusantara sebenarnya ada dalam kombinasi ketiganya? Bukan hanya satu kitab yang dipilih kolonial. Di sini kita mulai bisa tarik kesimpulan sementara. Naskah-naskah Jawa kuno bukan hanya soal sejarah, tapi juga soal perebutan otoritas makna. Siapa yang berhak menentukan mana yang sejarah, mana yang mitos, dan mana yang sekedar budaya. Kalau Negara Kertagama sering disebut sebagai naskah politik, dan Babat Tanah Jawi sebagai naskah legitimasi kekuasaan, maka Serat Centini punya tempat yang sangat berbeda. Ditulis pada awal abad ke-19 atas prakarsa Pakubuwono V dari Surakarta, Serat Centini adalah sebuah karya yang monumental karena menghimpun hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Jawa, dari agama, filsafat, tata negara, seni, kuliner, arsitektur, hingga urusan asmara dan erotika. Tak heran banyak akademisi menyebut Centini sebagai ensiklopedia kebudayaan Jawa. Serat Centini bukan sekedar cerita perjalanan tokoh utama yang bernama Jayeng Resmi bersama sahabatnya yang mengembara dari satu daerah ke daerah lain. Dalam pengembaraan itu mereka mendiskusikan soal agama dan spiritualitas, ilmu pengetahuan, seni dan budaya, kemudian erotika. Kontroversi terbesar dari Serat Centini adalah posisi Islam dalam teks ini. Beberapa akademisi Barat menilai Serat Centini sebagai bukti sinkretisme Jawa yang sulit dikategorikan, apakah masih Islam, Hindu-Buddha, atau murni tradisi lokal. Subardi melihat Centini sebagai teks yang memperlihatkan Islam Jawa yang cair dan penuh kompromi.
sedangkan Anthony Jones bahkan menyebutnya sebagai salah satu dokumen paling penting untuk memahami perkembangan sufisme di Jawa. Namun di sisi lain, sebagian ulama menganggap Centini bermasalah karena mengandung unsur erotika dan praktik mistik yang dianggap menyimpang dari Islam normatif. Dari sini muncul perdebatan keras. Apakah serat Centini adalah warisan intelektual atau justru teks dekadensi spiritual? Jika serat Centini memang sedemikian kaya dan luas cakupannya, mengapa teks ini jarang diajarkan secara serius dalam pendidikan sejarah Indonesia? Apakah karena isinya terlalu kompleks dengan mencampur antara agama, filsafat, dan erotika sehingga dianggap berbahaya? Atau ada kepentingan politik yang membahas teks ini tidak boleh menjadi pengetahuan umum karena bisa membuka wajah lain dari sejarah Jawa yang lebih plural dan cair? Dengan demikian, serat Centini memberi kita potret yang sangat berbeda dibanding negara Kertagama dan Babat Tanah Jawi. Jika negara Kertagama menggambarkan struktur kekuasaan dan Babat Tanah Jawi memotret politik legitimasi, maka Centini adalah potret rakyat dan kebudayaan sehari-hari. Namun ironisnya, ketiganya justru kini lebih banyak dipelajari di luar negeri ketimbang di tanah air. Dan disinilah pertanyaan besar kita mulai menemukan titik kritis. Apakah mungkin ada proyek sistematis untuk menjauhkan bangsa ini dari naskah-naskah yang bisa membuat kita mengenali jati diri sejati Nusantara? Bila negara Kertagama memantapkan wibawa politik, Babat Tanah Jawi mengelola legitimasi sejarah, maka serat Centini memelihara ekologi jiwa, cara berpikir tentang tubuh, rasa, Tuhan, dan kehidupan sehari-hari. Ketiganya saling melengkapi untuk memahami Nusantara, kekuasaan, sejarah, dan kebudayaan. Di bab penutup nanti, kita bisa tarik benang merah. Manuskrip yang terserak banyak di Belanda bukan hanya memindahkan benda, tapi memindahkan pusat penafsiran. Siapa yang berhak menentukan makna atas tubuh, iman, dan sejarah kita? Bayangkan pengetahuan sebagai rumah. Ketika manuskrip dan artefak dipindahkan keluar, bukan hanya benda yang pergi. Kunci-kunci pintunya ikut dibawa, konteks, tafsir, bahkan hak untuk kita menentukan makna. Itulah yang terjadi pada banyak naskah Nusantara sejak abad ke-19. Ekspedisi Lombok 1894 sering disebut sebagai momen kunci. Selain harta Puri Cakra Negara, ikut terangkat pula manuskrip penting yang kemudian dikategorikan oleh sarjana Belanda. Disinilah negara Kertagama atau Desa Warnana muncul kembali lewat tangan Brandes. Perang Jawa 1825 sampai 1830 dan operasi militer lain memicu pergeseran dokumen istana atau catatan silsilah, babad, surat-surat ke tangan pejabat kolonial atau kolektor Eropa. Sejak abad ke-19, lembaga seperti Perpustakaan Leiden dan Museum Volkenkunde menghimpun naskah lewat riset, pembelian hadiah, atau titipan pejabat kolonial. Nama-nama seperti Raffles, Crawford, Johann Stuart, Van der Tuuk, dan Pickett terhubung ke arus akuisisi dan pengolahan naskah. Naskah berpindah lewat jual beli, barter, atau hadiah antar bangsawan atau ilmuwan, tidak sedikit kemudian menghilang ke koleksi pribadi di Eropa, sebelum akhirnya muncul lagi di katalog lelang dan diakuisisi museum. Argumen klasik, di Eropa naskah lebih aman, iklim, fasilitas konservasi, katalog ilmiah, hasilnya ambivalen, sebagian terselamatkan, namun otoritas penafsiran ikut tersentralisasi di luar. Banyak teks yang kita kenal kini melalui edisi kolonial atau ahli bahasa versi orientalis. Pickett dalam Corpus Literature of Java bersama J. Mulder dan penyunting Belanda lain berjasa besar sekaligus menempatkan kanon awal di luar ekosistem ilmiah lokal. Anne Laura Stoller menyebut arsip kolonial bukan gudang netral, melainkan medan kuasa. Apa yang dikumpulkan atau diterbitkan atau diabaikan membentuk cara kita mengingat. Akibatnya Babat Tanah Jawi yang bermitos kerap dibaca sebelah mata. Sementara negara Kertagama yang state center lebih sahih bukan hanya karena mutunya, tetapi karena ekosistem ilmiah yang menguatkannya. Naskah yang terlepas dari komunitas penghafal atau penembang, bahkan penyalin, kehilangan ekologi makna. Serat Centini misalnya, mudah direduksi jadi erotika jika lepas dari tradisi tasawuf rasa dan laku bebrayan. Belanda membentuk Komite Kebijakan Pengembalian Objek Kolonial
sebagian artefak bersejarah telah dikembalikan ke Indonesia beberapa tahun terakhir. Prosesnya bertahap, menuntut riset asal-usul, diplomasi budaya, dan kesiapan konservasi di dalam negeri. Proyek yang bernama DreamSea, PPIM UIN Jakarta, dan CSMC Hamburg mendigitalisasi naskah Nusantara di banyak lokasi, membuka akses publik tanpa memindahkan fisik. Program Endangered Archive Program, British Library, dan inisiatif Perpusnas RI juga memperluas akses digital. Ini penting untuk memulangkan akses dan tafsir ke peneliti dan komunitas lokal. Tanpa kader filolog, paleograf, dan editor kritis di dalam negeri, akses digital pun belum cukup karena kita butuh pelatihan pembaca aksara, edisi kritis baru, ahli aksara dan terjemahan terbuka, dan kemitraan kuratorial. Apa yang kita pelajari dari pembahasan ini? Pertama, negara Kertagama menampilkan bahasa kuasa. Kedua, babat tanah Jawi memperlihatkan bahasa legitimasi dan memori. Yang ketiga, Serat Centini menjaga bahasa tubuh dan rasa, spiritualitas keseharian. Ketiganya tercerai-berai, sebagian fisiknya di luar negeri, sebagian maknanya tersekat oleh standar edisi kolonial, sebagian lainnya oleh tafsir yang timpang. Maka pekerjaan kita hari ini bukan sekedar memulangkan benda, tetapi memulangkan cara membaca. Begitu akses dan keberanian ilmiah bertemu, narasi Nusantara tidak lagi bergantung pada jendela orang lain. Sejarah Nusantara bukan hanya tentang raja, peperangan, atau kejayaan masa lalu. Lebih dalam dari itu, sejarah kita adalah persoalan ingatan kolektif. Kitab-kitab kuno seperti Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi, dan Serat Centini adalah bentuk nyata dari otak kolektif bangsa ini. Namun apa yang terjadi? Banyak di antaranya tersimpan di Leiden, di perpustakaan asing, atau hanya kita kenal dari salinan tidak utuh. Ada dua kemungkinan yang harus kita hadapi dengan jujur, bahwa memang sejak dulu, bangsa kita kurang memberi tempat bagi arsip dan pengetahuan sebagai harta paling berharga, atau ada tangan-tangan yang memang sengaja merapikan sejarah kita untuk kepentingan kekuasaan, baik kolonial maupun elit lokal. George Orwell pernah menulis, siapa yang menguasai masa lalu, menguasai masa depan. Siapa yang menguasai masa kini, menguasai masa lalu. Ironisnya justru narasi sejarah kita kini banyak disusun dari perspektif luar, bukan dari tafsir kita sendiri. Disinilah pertanyaan kritis itu muncul. Mengapa teks yang mestinya menjadi cermin identitas kita justru diasingkan? Apakah dengan menguasai kitab-kitab kuno, kekuatan kolonial sengaja menahan kita dari memahami kebesaran masa lalu? Dan lebih jauh, bagaimana seharusnya kita, generasi sekarang, menafsirkan kembali kitab-kitab itu tanpa terjebak romantisme buta atau narasi politik tertentu? Pada akhirnya, baik Negara Kertagama, Babat Tanah Jawi maupun Serat Centini, semuanya mengajarkan bahwa Nusantara adalah mozaik besar. Ia tidak tunggal, melainkan kaya oleh keragaman tafsir, sinkretisme, bahkan kontradiksi. Kesimpulannya mungkin yang paling berbahaya bukanlah sejarah yang hilang, melainkan sejarah yang ditulis sepenuhnya oleh orang lain. Dan itu sebabnya pertarungan terbesar kita hari ini bukan sekedar melestarikan naskah kuno, melainkan merebut kembali hak untuk menafsirkan sejarah kita sendiri.